恼，愿得智慧真明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，尘烟上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Sesing Seje. Kangen Sang dan Kaiser ya. Kangen Karina Seje telah membacakan Wisyang. Kita terlebih dahulu berdoa bersama. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Indonesia tersucikan, dunia bebas dari bencana. 兄师姐早安呀，祝福你们健康安乐ya. Hari ini saya Indra Ramli dari Medan, didampingi mitra bajik saya Madiana Susyong. Silakan perkenalkan, Syong. Baik, terima kasih Sindra Ramli ya sudah memulai untuk kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya ya, sesungguhnya semuanya. Kangen Sang Kaise, kangen juga atas kesempatan baik ini. Saya terus diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dan mendalami filosofi ajaran master ya. Hari ini kita akan sampai pada episode ke-101. Saya Madiono dari Jakarta Barat 1 nanti bersama Indra Ramli Sesyong akan membahas atau membacakan intisari episode 101
tentang Dharma dipergunakan untuk kegunaan besar dan diterapkan dalam praktek luhur. Demikian untuk pengantar, kami silakan untuk Ya, karena Siung hari ini sudah sampai ke episode 101 ya. Judul Dharma dipergunakan untuk kegunaan besar. Siung Suje, kegunaan besar. Ingat itu ya. Dan diterapkan dalam praktik luhur. Apa isinya? Kita sama-sama coba nyimak ya. Silakan host. Next host. Ya. Yang pertama, Buddha mengajar kepada kita tidak melekat pada keberadaan dan juga condong ke arah kekosongan. Ini baru dalam kekosongan sejati ada keberadaan yang menakjubkan. Para orang suci yang telah meninggalkan hal duniawi, sama seperti Buddha, juga demikian. Beliau memiliki kekayaan dharma yang tidak terbatas yang dapat diberikan kepada sangat banyak putra dharma. Namun seringkali hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri saja. Walaupun ada yang mengikuti Buddha untuk menjadi biksu, mereka hanya berusaha memahami dharma demi satu tujuan, yaitu setelah memahami ajaran, mereka ingin melepaskan diri dari berbagai penderitaan dan kekhawatiran duniawi. Sikap seperti ini disebut hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Atau mereka yang memiliki kapasitas besar akan berkata, setelah saya mendengarkan ajaran Buddha, jika saya dapat menumbuhkan kebajikan untuk melepaskan diri dari 6 alam kelahiran kembali dan melampaui 3 alam rendah, itu sudah cukup bagiku. Orang-orang ini juga bertindak hanya untuk diri mereka sendiri, bukan demi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Ini disebut keuntungan diri sendiri, tanpa mau memberikan manfaat pada orang lain. Mereka terus melekat pada kekosongan dan keheningan, tidak mencari kemajuan. Tadi pagi Sanjen sudah sharing ya, ada contoh satu pengusaha besar ya, yang sangat sukses ya di Cina Daratan. Tapi dia hanya punya satu putra, putranya tidak mau melanjutkan bisnisnya. Putranya mengatakan, saya sudah semuanya sudah ada kok, saya sendiri juga sudah bisa hidup segala macam, saya tidak mau. Sehingga si pengusaha sangat sedih, tidak mau, tidak bisa memikirkan bagaimana nanti ya bisnisnya berkelanjutan. Mereka mendatangi master ya. Nah, pelan-pelan setelah mengikuti dicuci, sang anak baru lebih mengerti bahwa di bisnis yang besar oleh bapaknya itu ayahnya yang kan banyak yang tergantung kehidupannya ya untuk bekerja di perusahaannya ya sangat banyak sehingga pelan-pelan dia lebih memahami bahwa tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri tapi lebih dari itu di intisari pertama ini diumpamakan yang tadi juga masuk ke yang mau dijelaskan di poin 1 ini bahwa sama juga Sang Buddha ya dia juga beliau melihat bahwa di monar monar ya monastik ini ya itu juga sama ya mereka memikirkan diri sendiri di sini keselamatan diri sendiri kenapa karena setelah belajar ya untuk kepentingan dia sendiri dia sudah tahu dharma ilmunya sudah masuk kemudian diam di situ maka tadi dijelaskan itulah pria ya. Jadi pria itu adalah ya hanya untuk diri sendiri. Nah, Master di sini menekankan pria berbudi atau pria sejati. Ini sama artinya. Sifat memikirkan orang lain. Jadi begitu kita mengikuti ajaran Dharma, kita jangan hanya mementingkan dalam ruang lingkup diri kita sendiri. Kita mempunyai kapasitas besar. Di luar juga banyak ya yang kecil, menengah, besar kapasitasnya berbeda. Makanya air Dharma itu Sang Buddha mengatakan tidak bisa tunggu lagi, segera dituangkan ya. Hujan air segala macam itu artinya mengajarkan Dharma. Jadi di sini sudah pelan-pelan kita masuk di pengertian judul ini ya untuk dipergunakan kegunaan besar, diterapkan dalam praktek luhur yaitu di masyarakat sesama makhluk ya.
Demikian Sung Suci. Next, Sung Madiono, silakan. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan intisari 2. Buddha melihat para murid ini selama puluhan tahun tetap tidak ingin membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Oleh karena itu, beliau menggunakan sebuah perumpamaan yaitu tunas yang hangus dan benih yang rusak, yang berarti benih tersebut bukanlah benar-benar benih baik. Jika sebuah benih tidak penuh dan tidak sehat, meskipun di dalam tanah tersedia banyak sebab dan kondisi pendukung, benih itu tetap tidak akan mampu bertunas. Maka Buddha mengumpamakannya sebagai tunas yang hangus dan benih yang rusak, yang sungguh bukan benih yang baik. Pada masa Buddha masih hidup pun, terdapat banyak murid seperti ini, hingga membuat hati Buddha sangat cemas. Dengan perumpamaan ini, Buddha bermaksud untuk membangkitkan dan mendorong mereka. Namun kenyataannya, banyak yang tidak mau bersungguh-sungguh membangun ikrar agung dan membangkitkan tekad luhur. Dan hal ini benar-benar membuat Buddha merasa sangat kecewa. Ya, di intisari kedua, ya masih nyambung dengan yang pertama tadi disampaikan Sung Indra ya. Pada prinsipnya, yang kedua ini adalah tentang benih, benih kebudayaan juga yang dimaksud. Dalam pandangan agama Buddha, khususnya dari Mahayana, di sini jelas sekali ditekankan bahwa di dalam Sutra juga demikian, bahwa semua makhluk, manusia terutama apalagi, memiliki benih-benih kebudayaan, tata kata garba gitu. Di mana sebenarnya kalau kita sudah menjadi Buddha akan bisa melihat yang hakikat itu yaitu tata. Tapi sekali lagi, apa yang kita sebut benih-benih ini adalah modal awal sebenarnya. Modal awal dalam arti kemudian apakah kemudian bisa berkembang sendiri? Tidak bisa. Itu perlu upaya dan pelatihan yang luar biasa panjang dan butuh konsistensi dan juga integritas dalam melakukan ini. Artinya, apa yang kita sebut sebagai tata gata garba, benih-benih kebudayaan itu harus dibangkitkan menjadi tekad luhur yang kita sebut sebagai bodhicitta. Jadi memang ketika kita sudah punya modal awal yaitu bahwa kita semuanya adalah punya batin yang sama dengan Buddha, bahwa pada prinsipnya punya itu. Perbedaannya adalah batin kita memang masih super-super kotor ya. Banyak kilesa, banyak kekotoran batin, noda-noda batin dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya batin itu ya sama dalam arti bahwa dalam kondisi yang paling murni itu ya bisa melihat yang hakiki tadi yang tata. Nah, oleh karena itu semangat dari terutama yang kita nanti kan lihat terus ya di dalam Sutra Trata ini adalah semangat membangkitkan bodhicitta ini dalam bentuk perilaku bodhisattva yaitu compassion and wisdom. Jadi memang sangat berurutan ada tata kata garba, bodhicitta, bodhisattva ya. Jadi kalau kita ingin praktik tentunya kita terus-menerus ke arah sana. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa kita memiliki benih-benih ini, maka kita harus memahami bahwa harusnya kita benar-benar juga menjaga benih ini menjadi benih yang unggul ya. Benih yang unggul, yaitu yang unggul itu adalah ketika sebab dan kondisi itu cocok, benih ini akan terus bertumbuh dengan baik. Bukan benih yang hangus ataupun benih yang rusak. Benih yang hangus, meskipun kita semua punya benih kebudayaan juga, tapi apalagi sudah hangus, itu sangat sulit untuk dibangkitkan. Menjadi bodhicitta itu sangat sulit. Benih yang rusak, ibarat itu tetap bertumbuh, tetapi dia tidak akan maksimal sampai paling maksimal. Seorang umat Buddha ideal memiliki cita-cita adalah menjadi Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi menjadi mencapai Anuttara Samyak Sambodhi berarti menjadi sama Sang Buddha begitu. Itu idealnya. Dalam hal ini maka yang menjadi penekanan ya di dalam hal terutama nanti Sutra Teratai adalah bagaimana kita membangkitkan benih-benih kebudayaan supaya
benar-benar menjadi benih-benih kebudayaan yang kualitasnya unggul ya. Unggul itu artinya memang ketika sebab dan kondisi mendukung ini akan terus bertumbuh. Kita perlu membangkitkan itu. Kita sudah memiliki benih-benih sebagai sebab, tapi perlu kondisi pendukung. Kecenderungan manusia, saya pun lebih cenderung akan kalau tidak memiliki semangat atau tekad itu mendingan apa? Mendingan ngurus diri sendiri, memperdalam apa yang menjadi apa namanya menjadi passion kita sendiri. Tapi ketika kita memiliki kondisi yang baik, yaitu salah satunya yang saya anggap baik di sini adalah saya berjodoh juga mulai berjodoh dengan Ceci ini. Saya punya kondisi di mana teman-teman ini adalah saling mendukung ya untuk berbuat baik, belajar ketulusan, ya kan, belajar kemudian tentang bagaimana berintegritas, keyakinan, dan seterusnya. Ini menurut saya adalah kondisi-kondisi pendukung supaya apa? Supaya benih-benih tadi benar-benar juga tumbuh. Karena sebenarnya kita perlu upaya. Kita sebenarnya adalah para petani itu sendiri yang di dalamnya kita memiliki benih. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki tekad itu ya akan susah untuk berkembang. Jadi artinya di sini nomor dua ini adalah menekankan pentingnya benih yang baik. Mudah-mudahan kita dalam memiliki benih-benih yang unggul, yang kemudian kalau kondisi tepat adalah kita bisa berkembang terus benih-benih itu, dan kemudian akan menjadi benih-benih menjadi bodhisatwa agung yang pada prinsipnya nanti mengarah pada pencapaian utama, yaitu mengarah pada pencerahan ya. Tapi itu sekali lagi adalah proses yang sangat panjang. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah istilahnya mengupayakan itu minimal membangkitkan tekad dulu. Membangkitkan tekad itu berarti membangkitkan bodhicitta supaya tidak alert, tidak apa ya, tidak mandul, tidak istilahnya benar-benar aktif gitu, mengaktifkan tekad kita dan membangun ikrar agung. Ikrar ini juga sangat sulit hingga hari ini pun saya merasa masih belum mampu ya membangun ikrar ini. Setidaknya saya terus bertekad untuk membangun apa tekad luhur dulu supaya nanti akan terbangun juga ikrar agungnya, ikrar-ikrar kita supaya terus berada dalam kebajikan. Ini yang harapan disampaikan oleh Buddha. Semoga kita bisa mendalami Dharma dengan praktek luhur juga mempraktekkan bodhisattva. Ini menurut saya yang saya lihat di Seci ya. Ini bukan hanya kita fokus pada hanya Dharma, tapi bagaimana memberikan ladang yang subur untuk praktek Dharma itu. Karena kalau kita misalnya ingin berkembang Brahma Wiharanya, misalnya sifat meta karuna mudi UTPK, memang ya nggak cukup kalau hanya dengan baca buku, baca kitab dan sebagainya. Memang itu perlu praktek lu. Jadi dharma dan praktek itu adalah sesuatu yang saling beriringan. Sehingga di sini pada episode 101 ini dijelaskan bahwa dharma dipergunakan untuk kegunaan besar. Diterapkan dalam praktek luhur. Ini adalah suatu yang hal yang keduanya saling melengkapi. Jadi ini supaya kita benar-benar memiliki tekad ini, mari sama-sama belajar dharma supaya Buddha juga tidak sia-sia untuk hadir di dunia ini, berusaha membangkitkan manusia sampai mencapai pencerahan yang paling tinggi sekalipun. Demikian Sisung, silakan dilanjut. Ya, kita masuk ke intisari ketiga ya. Buddha tidak dapat menunggu lagi, maka beliau harus pada saat ini membabarkan Dharma Agung. Pada saat ini bagaimanapun juga ajaran ini harus disampaikan. Dengan harapan setelah mereka mendengarnya, mereka dapat merasa sukacita dan menerima ajaran itu. Oleh karena itu, dalam pertemuan Dharma itu, terlepas dari apakah setiap orang sudah membangkitkan tekad agung atau belum membangkitkan tekad agung, karena waktunya telah tiba, maka Dharma Agung tetap harus dibabarkan. Masih ada pula sebuah harapan, yaitu berharap agar mereka yang berkapasitas kecil dan terbatas setelah mendengar Dharma ini diharapkan mereka dapat merasakan sukacita dan menerima ajaran tersebut. Bagaikan memperoleh air Dharma laksana embun manis yang menyirami dan menyuburkan batin. Siapa tahu benih-benih tersebut dapat mulai berkecambah dan mungkin juga tunas-tunasnya tersebut dapat tumbuh semakin kuat. Oleh sebab itu, Dharma Agung tetap
dibabarkan. Karena semua makhluk pada dasarnya memiliki benih dari kendaraan besar ya. Kita berulang-ulang ya mengikuti sunfas yang mungkin orang-orang terdahulu kita juga zaman dulu juga banyak mengikuti ya pembabaran Dharma. Kita hidup pada zaman sekarang, kita coba mau mengerti apa sih yang mau disampaikan sebenarnya. Kita tahu di sini, oh tadi Sang Buddha memikirkan, oh kita ini nggak bisa tunggu lagi. Kita harus menurunkan, menyirami Dharma Agung. Ini saatnya. Sepertinya ini adalah 7 tahun terakhir dari pembabaran Dharma dari Sang Buddha ya. Dari total 45 tahun ya. Ini Sutra Lotus. Terus kita ini mau mengerti Dharma itu siapa ya? Mungkin banyak yang bisa di AI lihat ya. Definisi dari Dharma segala macam. Tapi kita sering melihat buku. Apa sih isinya Dharma? Apakah seperti kita waktu di sekolah ya, misalnya matematika lah atau integral diferensial ya, kita buka ada isinya. Kemudian kita lihat ya seperti buku silat ya, mungkin bukunya juga ada ya. Ini jurus pertama, ini jurus kedua. Lalu Dharma itu isi bukunya apa sih? Ya kan? Dharma Agung. Kita melihat, kita mengikuti suci sudah sekian tahun ya. Kita mengikuti, kebanyakan di dalamnya ada juga sejarah Sang Buddha. Siapa di sekeliling Sang Buddha? Bagaimana alur cerita dari Sang Buddha sampai saat ini? Kurang lebih kita tahu. Lalu apa itu Dharma? Isinya apa sih? Apakah kosong? Ya kan? Tapi kalau kita ambil intinya, Dharma itu sepertinya mengikuti logika kehidupan dengan menjalani ke arah yang benar. Jadi kalau logika, Sang Master biasanya mengatakan itu tauli ya. Tauli ya, maaf ya Pak Mandiono, Sisyong. Tauli itu prinsip kebenaran. Sesuatu yang logik. Nah, kita menghadapi suatu masalah, kemudian kita pelajari, kita ambil kesimpulan benar. Nah, kita tahu logikanya. Itu satu sutra sudah. Satu sutra ya. Satu sutra yang kita sebut itu Dharma. Jadi kita belajar Dharma itu tidak habis-habis. Kita melakukan kegiatan seperti ini kan didorong itu untuk kegiatan kegunaan besar ya dalam um, episode hari ini ya. Dharma digunakan untuk kegunaan besar ya. Seperti suci itu praktek di luar. Oke, kita berpengertian seperti itu. Apakah Dharma itu muncul di situ? Ya kita ambil coba contohnya. Dalam melakukan kegiatan kumpulan puluhan orang atau ratusan, terjadi konflik. Terjadi konflik apapun. Kemudian pelan-pelan kita bersama menyelesaikannya. Dari mana kita selesaikan? Tentu sesuai dengan situasi saat itu, kondisi di lapangan, sehingga kita menarik satu cara yang paling benar. Belum tentu terbaik, tapi selesai kan? Nah, setelah itu antara internal, antara organisasi kita mengarah membaik keharmonisan. Begitu tahu caranya, asal logika, cara penyelesaian, loh, bukankah itu Dharma? Apakah ditulis di buku? Mana ada? Sehingga di buku itu selalu isinya adalah dari sejarah sampai ke nasihat. Kamu harus caranya begini. Ya contohnya ada quarrel 2 orang. Kan Masih selalu mengatakan, Tui ipo, mintian hui kan lanan tetien. Artinya, salah satu atau dua pihak kita mundur selangkah. Besok masih bisa melihat langit yang biru, bukan? Bukankah itu Dharma? Bukankah itu suatu logika? Bukankah itu prinsip kebenaran? So, Dharma itu jangan terlalu dipusingkan. Dharma itu adalah sesuatu yang seperti ini menurut saya. Tetapi Seung Sece nanti boleh sharing what is Dharma. Jadi silakan Seung Sece. Next, Madino Sejeng. Intisari 4, sebenarnya pria berbudi adalah orang yang benar-benar menjadi seorang pria, harus memiliki keberanian dan dapat memulai praktik luhur dan mewujudkan karya luhur. Ini disebut sebagai pria adalah lelaki sejati yang harus dapat memikul tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab dari masyarakat. Kemudian membangun ikrar luhur, yaitu memikul tanggung jawab dunia, maka dapat sempurna dalam segala dharma bajik, disebut sebagai pria berbudi, pria sejati.
Jika hanya dengan memikul tanggung jawab keluarga atau tanggung jawab karir sendiri dinampakkan sebagai pria, bagaimanapun ini hanya untuk diri sendiri. Namun, jika dapat berbuat sampai cinta kasih tanpa pamrih demi memberi manfaat kepada dunia, inilah yang disebut sebagai melakukan dharma bajik duniawi, disebut sebagai pria berdebudi, pria sejati. Ini di Intisari 4 membahas tentang pria ya. Ada istilah pria dan pria berbudi, pria sejati. Seorang pria memang memiliki tanggung jawab besar ya, antara lain tugas-tugas keluarga, misalnya mencari nafkah dan sebagainya. Ya, tapi sekali lagi di sini dibedakan ada pria berbudi juga. Pada prinsipnya paling gampangnya gimana sih membedakannya bahwa ketika kita juga sudah memikirkan untuk masyarakat yang lebih luas, berupaya memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang dalam hal ini bukan hanya untuk diri sendiri, itu berarti kita sudah kategori dalam hal ini sebagai pria berbudi, pria sejati. Jadi dalam hal ini memang ini terkait juga dengan adanya praktek-praktek dharma yang mungkin di dalam Sutra Treta ini dianggap sebagai praktek-praktek yang lebih mementingkan eh, pencapaian sendiri, pencapaian untuk kebahagiaan diri sendiri dan sebagainya. Sedangkan ditekankan di sini bahwa hendaknya kita juga selain untuk diri sendiri juga harus terus bersumbangsi selama hidup kita masih eksis ya, masih sebagai keberadaan yang menakjubkan, kita harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya demi dunia, demi masyarakat yang lebih luas, karena kita harus ingat bahwa semangat Buddha adalah semangat mengatasi penderitaan. Ajaran Buddha muncul bukan karena ketakutan terhadap hal supranatural yang supranatural dalam hal ini ketakutan terhadap kekuatan-kekuatan yang mungkin tidak bisa dilihat, bukan. Tapi kalau kita belajar dari ajaran Buddha, sebenarnya semangat awal Buddha adalah tentang mengatasi penderitaan. Jadi mengatasi duka, ketidakpuasan. Oleh karena itu, kalau dalam hal ini kita melihat dari akarnya di situ, maka penderitaan ini kita juga lihat banyak hal jenisnya dari penderitaan yang nyata. Dalam hal ini penderitaan kita bisa lihat kekurangan fisik dan seterusnya yang kita bisa lihat barang-barang yang kita gunakan, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Juga ada penderitaan batin ya. Dan kita bisa berperan juga untuk dalam hal ini sebagai bagian dari orang-orang atau dalam bagian yang bisa meringankan penderitaan orang lain. Jadi praktek menjadi pria berbudi, pria sejati yang ditekan di sini adalah praktek bodhisattva. Yaitu ketika kita sudah tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita juga terus untuk berupaya memberi manfaat buat orang lain, ini berarti sudah masuk kategori pria berbudi, pria sejati, yaitu bodhisattva dunia yang terus mengembangkan kebajikan parami-parami ya, menjadi paramita, menjadi pria yang benar-benar istilahnya menjadi bodhisattva nantinya juga. Jadi tentu saja ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya juga bahwa hendaknya kita diingatkan kembali bahwa kita harus apa? Harus memberikan manfaat buat orang lain. Tadi kalau dikatakan keberadaan Buddha, Buddha sejati itu kalau misalnya hanya setelah mencapai kebahagiaan nirwana untuk diri sendiri, ya tentu saja tidak akan memberikan banyak manfaat. Tetapi Buddha datang ke dunia bukan untuk diri sendiri. Sang Buddha hadir adalah untuk membimbing semua makhluk, juga untuk mencapai yang beliau capai, yaitu mencapai pencerahan. Dan semangat Buddha sekali lagi adalah mengatasi penderitaan. Oleh karena itu, kalau saya katakan di sini bahwa menjadi pria sejati, menjadi pria berbudi, bagi saya juga sama-sama belajar ya, Zungsche ya. Di sini ya, kita sebenarnya adalah dalam semangat yang sama dengan semangat awal dari munculnya seorang Buddha, yaitu mengatasi penderitaan itu sendiri. Dan kita sudah diajarkan bagaimana sebab-sebab penderitaan, bagaimana hakikat penderitaan, bagaimana jalan mengatasi penderitaan, ya kan? Bagaimana juga lenyapnya penderitaan itu kita sudah
belajar dari Sang Buddha. Nah, mari sama-sama kita untuk selanjutnya di sini adalah menjadi pria berbudi, pria sejati yang juga memberi manfaat. Itu pesan yang ada di Intisari 4 yang saya tangkap semuanya. Silakan Sesung untuk dilanjut. Ya, kanannya Seseong. Naskah Sutra, para pria berbudi. Aku pada diri dari para Buddha lampau pernah melihat tanda-tanda istimewa ini. Setelah memancarkan cahaya ini, mereka segera membabarkan Dharma Agung. Dari itu hendaknya diketahui kalau Buddha sekarang menampakkan cahaya juga demikian adanya. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Next, Sejong. Silakan host ya. Ini adalah Bodhisattva Manjusri yang berbicara kepada Bodhisattva Maitreya. Berkata, wahai orang berbudi, aku, maksudnya Manjusri ya, telah melihat tanda-tanda istimewa ini pada Buddha terdahulu. Setiap Buddha memiliki tanda-tanda keberuntungan sebelum mengajarkan Dharma yang agung. Jadi kita harus tahu bahwa Buddha saat ini juga sama. Ketika ia memancarkan cahaya, ia juga itu juga karena ia akan mengajarkan Dharma yang agung. Next, Sejong. Naskah Sutra dikarenakan ingin membuat semua makhluk mendengar dan memahami Dharma yang sulit diyakini oleh seluruh dunia, makanya menampakkan tanda-tanda istimewa ini. Next, Sejong. Oke, kita masuk ke intisari kelima. Makna dari Buddha melepaskan cahaya adalah untuk memungkinkan semua makhluk hidup mendengarnya, untuk membuat semua orang melihatnya sebelum telinga mereka bahkan mendengarnya. Cahaya ini akan membuat ketidaktahuan di dalam hati setiap orang saat memperhatikan, dan dengan sendirinya secara bertahap akan menghilangkan ketidaktahuan mereka, membangkitkan keraguan mereka untuk mengejar Dharma, dan kemudian membuat mereka memperhatikan dan mengetahui bahwa ini bukanlah Dharma biasa. Ini karena Buddha memiliki niat khusus untuk disampaikan. Kita mencoba mengerti intisari kelima ini ya. Kalau kita sebagai orang awam, kita memikirkan tentang cahaya, suara, mendengar. Kecepatan suara sangat cepat, lebih cepat kecepatan cahaya tentunya secara fisika ya. Di sini cahaya diibaratkan ya, Sang Buddha melepaskan cahaya, beliau ingin ya beberapa lapisan dari pengikutnya itu bisa mendengarnya, bisa memperhatikannya. Tapi kita coba pikirkan, dulu Master pernah mengatakan juga sebenarnya antara melihat dengan mendengar ya, mata dengan telinga ya. Nah, bagaimana dengan melihat dengan telinga? Atau mendengar dengan mata? Kita balikin. Nah, itu tentu ada. Nah, contoh yang sederhana. Kita di sebelah rumah, kita mendengar ya, ada kucing mengeong atau anjing menggonggong. Apakah Anda melihatnya? Tidak. Tapi apakah Anda mendengarnya? Iya. Tapi Anda tahu bahwa itu hewan kucing. Tidak perlu lihat, bukan kan? Nah, sama juga kalau mata. Mata kita melihat, tapi kita tidak mendengar. Kita melihat seseorang itu ketakutan, lari. Kita melihat, kita ibaratkan kita tuli ya, nggak bisa mendengar. Tapi kita tahu dia memerlukan pertolongan. Kita tahu keadaan dia jatuh sakit. Jatuh di jalan tadi. Anak itu jatuh, kena senggol. Kita nampak, nggak dengar suaranya. Bukankah itu mendengar dengan mata juga? Tapi di sini lebih diartikan membangkitkan ketidaktahuan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu ya kita-kita ini semua ya. Jadi Sang Buddha memberikan ini cahaya, membuat ketidaktahuan dalam hati kita lebih memperhatikan, ya kan? Membangkitkan. Maka di sini khusus di episode ini Sang Buddha ingin menyampaikan tidak bisa ditunggu lagi, air Dharma ini harus disiram. Hujan Dharma ini harus disiram. Walaupun
ya semua yang mendengar itu tidak sama ya kapasitasnya. Tadi juga dibahas dari awal, ya ada yang sudah ready, ada yang setengah. Tapi yang setengah-setengah itu kan juga bisa timbul kecambahnya katanya kan. Kecambah ya kayak tanaman bisa tumbuh. Besok-besok dia menjadi seorang yang bisa menampung ya, menampung suatu ikrar yang lebih besar. Kita nggak tahu loh, ikrar itu kadang-kadang yang pemula itu tahu-tahu 5 tahun mendatang ikrarnya yang paling besar. Siapa tahu di Suci kita udah nampak. Jadi sehingga Sang Buddha mengatakan, oh kita nggak bisa menunggu lagi. Ya kayaknya tadi nggak disebut, kayaknya ini sutra ya. Sutra Lotus, kemudian itu 7 tahun terakhir disampaikan karena sesuai judul ini, beliau ingin Dharma ini dipelajari untuk dipergunakan untuk kegunaan besar ya. Besar bukan arti lebar, besar sekali itu ke makhluk, sesama makhluk diterapkan ke praktek yang luhur ya. Maka di situ didefinisikan pria ya, pria berbudi atau pria sejati. Kalau hanya untuk diri sendiri itu disebut pria titik. Demikian Sung Suci. Silakan kayaknya terakhir ya Madiono Sesiong ya yang ini ya. Iya, ini kayaknya terakhir coba. Ya karena ya kita sebelum yang sharing kita masuk ke ini ya, ada sharing PPT dari Januar Sesiong melalui Koalisi Cie ya. Iya, iya, Silakan siap. Cie. Ya kanan semuanya. Ya, kamu Cảm ơn silakan sih, Oli. ya sư cảm ơn Sang Khai Sư, cảm ơn Indra sư dan Madiono sư, cảm ơn seluruh tim Sun Pasiang. Selamat pagi sư Secie. Hari ini saya izin membawakan semerbak batin Sutra Teratai yang sudah dipersiapkan oleh Januar Sesiung untuk episode 100 sampai 102. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke slide berikutnya. Host, cảm ơn. Sesiung Secie, kita flashback sedikit ke belakang. Jadi ketika Buddha Sakyamuni bersamadi dan dari seberkas rambut putih di tengah kedua alisnya keluar pancaran cahaya putih. Semua orang menunggu dan banyak yang bertanya-tanya. Terjadilah dialog antara Bodhisattva Maitreya dengan Bodhisattva Manjusri. Dalam naskah Sutra Teratai ada disebutkan seperti yang kita lihat di slide. Ini adalah salah satu cuplikan dialognya. Pada ketika itu, Manjusri menyampaikan kepada Bodhisattva Maitreya dan semua makhluk agung. Para pria berbudi sekalian, sebagaimana perkiraanku. Nah, Sesiung Secin, dari cuplikan kalimat yang disampaikan oleh Bodhisattva Manjusri ini, apa maksudnya? Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Next, host kan. Manjusri mengatakan sebagaimana perkiraanku. Sesiung Secie, kalau di dalam benak kita yang masih awam, perkiraan itu artinya seperti dugaan atau tebakan, atau estimasi, hitung-hitungan kasar mengenai sesuatu. Tapi perkiraan yang disampaikan Bodhisattva Manjusri ini sangat berbeda dari pandangan kita, Sesiung Secie. Perkiraan di sini artinya secara cermat memikirkan dan mempertimbangkan, memperkirakan dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Jadi perkiraan dari Bodhisattva Manjusri berbeda dengan kebanyakan dari kita, Sesiung Secie. Kalau perkiraan kita hanya dugaan kasar dan estimasi saja, perkiraannya Bodhisattva Manjusri ketika beliau mau menyampaikan sesuatu, itu sudah dipikirkannya dengan sungguh-sungguh, sangat cermat dan teliti. Untuk kata perkiraan dari Manjusri ini, Master memberikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik, Sesiung Secie. Perkiraan dari Bodhisattva Manjusri itu seperti membuat sambungan pen dan lubang pada perabotan kayu, di mana ketika kita mau menyambungkan setiap helai kayu menjadi sebuah meja besar, contohnya, itu tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Jadi harus teliti sekali dalam memasukkan pen ke lubangnya dan menyambungkan perabotan kayu itu, Sesiung Secie. Kalau tidak, ya sambungannya akan miring dan tidak akan rapi, tidak akan rapat. Nah, seperti itulah kata perkiraanku yang dijelaskan oleh Master. Kemudian Sesiung Secie, kita tahu kalau Manjusri adalah maha bijaksana. Jadi beliau mengatakan bahwa
Dia ingin memikirkan dengan cermat apa maksud hati dari Buddha. Barulah tidak akan terjadi penyimpangan. Coba kita renungkan sesiung-seciah. Manjusri yang punya kebijaksanaan begitu tinggi juga perlu memikirkan dengan cermat akan maksud hati dari Buddha. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ada memikirkan dengan cermat akan maksud hati dari Master ketika Master sedang menyampaikan sesuatu sesiung-seciah? Dan apakah kita mampu sepenuhnya memahami akan maksud hati dari Master? Tentu saja tidak begitu mudah sesiung-seciah. Sebab kalau bisa sepenuhnya memahami akan maksud hati dari Master, berarti kita ini adalah Master itu sendiri, kata Januar sesiung. Nah, dari itu kita harus bersungguh hati dan lebih cermat dalam mendengarkan apa yang disampaikan Master. Kita harus lebih dalam merenungkan dengan batin yang tenang apa yang sudah disampaikan oleh Master. Dalam sebuah sutra Vimalakirti Nirdesa ada disebutkan, Buddha membabarkan Dharma dengan satu suara. Para makhluk sesuai dengan jenisnya, masing-masing mendapatkan pemahamannya. Ini seperti contoh, ketika Master berbicara di depan, setiap orang yang hadir tentu akan mendapatkan pemahaman yang berbeda satu sama lain. Walaupun sama-sama di satu tempat yang sama mendengar, di satu waktu yang sama mendengar. Ketika tadi pagi Master berceramah mengenai episode hari ini 101 misalnya, kita yang mendengar juga masing-masing punya pemahaman dan penangkapan yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, setiap dari kita sesiung-seciah harus lebih bersungguh hati lagi. Kita harus menggunakan pengetahuan dan pandangan yang benar untuk merenungkan apa sebenarnya maksud dari perkataan Master. Kemudian ada hal yang lebih penting lagi sesiung-seciah. Kita harus bisa saling belajar. Sebab apa yang saya pahami belum tentu sama dengan sesiung-seciah pahami. Apa yang sesiung ini pahami, misalnya, mungkin berbeda dengan sesiung atau secie yang lain pahami. Jadi masing-masing dari kita pasti punya pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling bertukar kesan batin satu sama lain. Nah, inilah makanya sesiung secie di Sun Fasien pagi, setelah Master berceramah, setelah para moderator membacakan intisari, ada namanya sesi sharing peserta. Bahkan moderator juga sharing dulu pandangannya setelah baca intisari sesiung secie. Jadi walau berbeda pemahaman itu tidak ada masalah. Yang penting kita tetap ada di pandangan dan jalur yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Master. Semakin banyak frekuensi kita mendengar Master memberikan ceramah, maka akan semakin paham kita dengan maksud dari perkataan Master. Setuju tidak sesiung secie? Master juga ingin kita cermat, ambil waktu sesaat dengan sungguh-sungguh, merenungkan kembali, tenang apa yang beliau sampaikan. Makanya setiap kali Master selalu menutup ceramah dengan Tuo Yung Sin, sesiung secie. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. Silakan, host. Naskah Sutra. Sekarang Buddha Bhagavan ingin membabarkan Dharma Agung, menurunkan hujan Dharma Agung, meniup sangkakala Dharma Agung, memukul genderang Dharma Agung, dan memaparkan doktrin ajaran agung. Sesiung secie, kalimat-kalimat di Naskah Sutra ini adalah sebuah perumpamaan. Kita lihat penjelasannya berikutnya, silakan host kanan. Sesiung secie, kita sama-sama cermati slide ini. Harapan mendasar dalam batin Buddha telah lama dipikirkan untuk dikembangkan. Hanya saja orang awam masih saja mencari kebaikan bagi diri sendiri tanpa mau memberikan manfaat pada orang lain. Mereka terus melekat pada kekosongan dan keheningan, tidak mencari kemajuan. Buddha mengumpamakan mereka seperti tunas hangus ataupun benih rusak. Pada ketika itu, ada juga yang berkesempatan untuk mendengarkan Dharma dan menerima pengajaran dengan sukacita, bagaikan mendapatkan pengairan dan berkecambah kembali. Pada dasarnya, mereka memang memiliki benih dari kendaraan besar. Makanya membabarkan Dharma Agung ini adalah seperti menurunkan air Dharma Agung. Nah, sesiung secie,
Master menjelaskan bahwa harapan mendasar di dalam batin Buddha memang sudah lama dipikirkan, akan tetapi belum mampu ditampilkan keluar. Apa harapan mendasar dari Buddha, Sesyong Sechie? Yaitu membabarkan ajaran pokok, ajaran sejati yang memang sudah lama ingin disampaikan. Apa ajaran pokok Buddha, Sesyong Sechie? Yaitu semua orang memiliki hakikat kebuddhaan. Semua orang memiliki benih kebuddhaan. Buddha memiliki satu tujuan utama, yaitu membantu semua makhluk mencapai pencerahan yang sama dengan dirinya. Namun, Buddha harus menunggu waktu yang tepat, Sesyong Sechie, untuk menyampaikan. Mengapa? Karena itu tadi, Sesyong Sechie, kapasitas batin manusia berbeda-beda dan masih belum mampu menerima. Buddha dengan penuh kesabaran sudah menunggu dan menahankan di dalam pikiran Buddha ini selama 40-an tahun. Demikian pula dengan master kita, Sesyong Sechie, yang sudah menahan dalam pikiran selama 50-an tahun sejak mengenal Sutra Teratai. Barulah master benar-benar menceramakan Sutra Teratai kepada para muridnya. Kita, para muridnya, dianggap telah layak menerima pengajaran ini. Nah, tapi Sesyong Sechie, kita jangan berprasangka dulu menerima, bukan sepenuhnya mampu menerima dan menyerapnya. Jadi di tahun 1969, Master pernah membabarkan Sutra Teratai, namun terhenti, Sesyong Sechie. Kemudian pada tahun 2008, Master kembali ke tekad awalnya, mulai lagi membabarkan Sutra Teratai hingga Agustus 2020. Terhenti kembali karena kondisi kesehatan Master. Tapi Master berikrar untuk menuntaskan ceramah Sutra Teratai. Apabila tidak terselesaikan dalam masa kehidupan sekarang, Master akan melanjutkannya dalam masa-masa kehidupan mendatang. Oleh karena itu, Sesyong Sechie, kita harus baik-baik memupuk berkah dan kebijaksanaan, agar di kehidupan mendatang kita bisa kembali bertemu dan berjodoh dengan Master, dengan Ceci dan Sutra Teratai. Kemudian, kalimat makhluk awam masih saja mencari kebaikan bagi diri sendiri dan tidak mau memberikan manfaat pada orang lain, ataupun para praktisi dari kendaraan kecil yang terus melekat pada kekosongan dan keheningan, tidak mau maju selangkah lagi. Nah, ini dikarenakan para praktisi dari kendaraan kecil yang sudah mencapai kesucian, mencapai tingkat nirvana, mereka tidak mau maju lagi, Sesyong Sechie. Mereka beranggapan kalau tahapan mereka sudah cukup, sudah oke. Para praktisi kendaraan kecil, mereka puas dengan meditasi dan ketenangan pribadi, pencapaian pribadi. Mereka memahami kekosongan sebagai bentuk pelarian dari masalah di dunia, bukan kosong sebagai dasar dari bergerak untuk menolong sesama tanpa pamrih. Nah, mereka tidak percaya kalau masih ada tahapannya, masih ada satu kendaraan Buddha lagi, Sesyong Sechie. Jadi, Buddha mengumpamakan mereka sebagai tunas hangus dan benih rusak. Nah, di sini Buddha berbicara agak berat, Sesyong Sechie. Ini seperti teguran keras, tapi dari hati yang penuh kasih dari Buddha. Mengapa Buddha sampai mengumpamakan para praktisi dari kendaraan kecil seperti tunas hangus ataupun benih rusak? Tunas hangus seperti tunas yang hangus terbakar matahari. Tidak bisa lagi tumbuh menjadi pohon besar. Benih kalau sudah rusak, ya tidak bisa lagi menghasilkan buah, Sesyong Sechie. Jadi perumpamaan dari Buddha untuk para praktisi kendaraan kecil, tunas hangus dan benih rusak, artinya jika seseorang hanya mencari keselamatan atau pencerahan diri sendiri dan enggan memberi manfaat bagi orang lain, potensi kebuddhaan dalam dirinya menjadi mandek, seperti tunas yang hangus. Karena ia tidak membawa manfaat bagi kehidupan orang lain di sekitarnya. Next, Sechie, kanan. Kemudian, pada ketika ini ada juga yang berkesempatan untuk mendengarkan Dharma dan menerima pengajaran dengan sukacita. Bagaikan mendapatkan pengairan dan pada dasarnya mereka memang memiliki benih dari kendaraan besar. Makanya membabarkan Dharma Agung ini adalah seperti menurunkan air Dharma Agung. Nah, Sesyong Sechie, kita dari kehidupan ke kehidupan memang punya kebajikan dan kejahatan yang bercampur aduk. Nah, biarpun kita ada berbuat kebajikan, akan tetapi masih bercampur dengan sedikit pamrih. Berbuat kebajikan dengan harapan mendapatkan sedikit berkah. Memang kita tidak memohon banyak berkah, tetapi
paling tidak ada berharap sedikit. Biarpun sedikit, paling tidak adalah berkahnya. Gitu ya, Susyung Sece. Nah, dengan adanya sedikit pamrih ini, berarti ada sedikit tercampur dengan noda. Jadi kita tidak sepenuhnya murni. Ada bercampur aduk sedikit. Tapi kita pada kehidupan lampau juga pernah menanam benih kebodian dari kendaraan besar. Benih kebodian dari kendaraan besar adalah benih untuk mencapai kebudaan. Jadi pada kehidupan lampau kita pernah membangkitkan tekad untuk mencapai kebodian. Mungkin saja awalnya tekad itu tidak begitu besar, Susyung Sece. Kemudian setelah melalui banyak masa kehidupan, nah tekad ini sudah tidak tampak lagi, sudah pudar. Nah, inilah yang menjadi masalah. Sebab di dalam gudang kesadaran kita, benih kebajikan dan benih kejahatan jadinya bercampur aduk. Nah, benih-benih yang ditanam di dalam lahan batin kita ini perlu ada kondisi pendukung, barulah bisa tumbuh berkembang. Apa kondisi pendukungnya, Susyung Sece? Ibaratnya cahaya matahari, udara, dan air. Jadi selain cahaya matahari, udara, dan air, ditambah lagi dengan pupuk. Kemudian masih perlu lagi memperhatikan apa yang kita gunakan untuk mengairi lahan ini. Nah, di dalam lahan ini ada benih baik, ada benih buruk, ada benih dari kendaraan besar. Jadi kalau kita menggunakan pupuk yang tidak baik, menggunakan niat pikiran yang tidak baik, jadinya kita menanam benih tidak baik. Contohnya, Susyung Sece, kita bisa datang ke ceci, bisa menjadi murid master. Ini berarti kita sudah ada jalinan jodoh dengan master. Ini berarti di kehidupan lampau kita sudah pernah menanam benih dari kendaraan besar. Makanya bisa masuk ke pintu ceci, berjalan di jalan ceci, membantu setiap misi-misi dan harapan master. Nah, Susyung Sece, ceci ini seperti lahan yang luas. Kita bisa menanam benih apa saja di lahan ini. Mau tanam benih jagung, kita akan mendapatkan buah jagung. Mau tanam biji semangka, kita akan mendapatkan buah semangka. Tapi untuk mendapatkan buah-buah yang bagus, bermutu, dan berkualitas tinggi, tentu harus ada pupuk dan cara perawatan yang baik. Semakin bagus pupuk dan cara perawatan, semakin bagus kualitas hasil dari benih yang kita tanam. Pupuk dan cara perawatan ini seperti apa, Susyung Sece? Seperti sikap dan perilaku. Seperti Ceci. Walau lahan bagus, benih yang kita lakukan di Ceci sudah bagus, tapi pupuk dan cara kita salah, ya tetap jadinya akan menghasilkan buah yang buruk. Contohnya seperti apa, Susyung Sece? Contohnya, kita mau berkegiatan baksos di Ceci, membagi beras dan sembako. Di Ceci, lahannya sudah bagus. Bagi beras, membantu yang membutuhkan. Benih yang mau kita tanam ini udah bagus. Tapi selama proses pelaksanaannya, kita berargumen, kita berdebat, tidak mau mengalah. Ketika melihat Sece yang ini misalnya, kita bergumam sambil marah. Kok begitu dia ya? Awas ya dia, nanti nggak saya ladeni dia. Ketika melihat Susyung yang itu, kita merasa kurang senang, marah, emosi. Nah, saya pernah beberapa kali mendengar keluh kesah dari relawan yang berbeda-beda, di waktu dan tempat yang berbeda-beda. Apa keluh kesahnya Susyung Sece? Kalau dia terlibat, kalau dia hadir, saya nggak mau pegang tanggung jawab. Saya nggak mau hadir, karena saya nggak suka sama dia. Nah, ada juga yang mengatakan dengan emosi, kalau dia ikut, saya nggak mau ikut. Saya nggak mau lihat muka dia. Nah, momennya sudah bagus, yaitu menanam benih baik, tapi pupuknya salah. Ada pupuk kebencian dan kemarahan. Batin kita ini terus membangkitkan pikiran yang bukan-bukan. Pupuk yang demikian yang terus kita pergunakan untuk lahan di dalam gudang kesadaran kita ini, coba pikirkan Susyung Sece, baik atau buruk. Benih mana yang akan berkecambah jadinya? Tentu saja benih yang buruk, sebab kita menggunakan pupuk yang buruk. Kalau benih buruk yang tumbuh berkembang, balasan karma apa yang kita terima, Susyung Sece? Buah karma buruk. Makanya Susyung Sece, di ladang pelatihan diri ini, Master sebenarnya membekali kita dengan 4 sub ramuan Ceci. Kan en sancie paurong, berpuas diri, bersyukur, berpengertian, dan berlapang dada. Master juga mengajarkan kepada kita, begitu bangun tidur di pagi hari, apa niat pikiran yang seharusnya kita bangkitkan? Bersyukur, kan en Susyung Sece. Bersyukur karena masih bisa bangun, bersyukur karena tangan dan kaki masih bisa digerakkan, bersyukur karena masih bisa bernapas. Bersyukur adalah yang pertama dilakukan oleh Master ketika membuka mata di pagi hari.
Berbeda dengan kita yang masih banyak pikiran, tidak murni, begitu bangun yang terpikirkan, oh saya mau sarapan apa, nanti mau kemana, nanti mau beli apa. Nah itu yang pertama tercetus ketika kita buka mata. Kemudian Sesyum Sece, pupuk apa pula yang bisa menumbuhkan benih kemudian dari kendaraan besar? Jawabannya adalah hati yang tanpa pamrih, hati yang senantiasa ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, inilah pupuk yang bisa menumbuhkan benih pencerahan dari kendaraan besar. Contohnya, ketika turun hujan di luar, kita melihat ada Sesyum Sece yang masuk. Nah, kita pikir, apakah dia ada kehujanan? Bagaimana dia datang? Pakai mobil atau sepeda motor? Nah, kalau pakai sepeda motor, apakah ada basah kehujanan? Nah, kita senantiasa memikirkan orang lain, sama sekali tidak bercampur dengan keakuan sedikitpun di dalamnya. Jadi tidak ada aku sebagai orang yang memberi perhatian pada makhluk, selamanya memikirkan orang lain. Nah, pupuk demikianlah yang harus ditambahkan pada benih kemudian dari kendaraan besar. Nah, Sesyum Sece, dalam Sutra Makna Tanpa Batas ada disebutkan, dengan kebijaksanaan yang seperti matahari dan bulan, menerapkan metode terampil pada waktu dan kondisi yang tepat, mendukung dan mengembangkan usaha dari kendaraan besar. Kebijaksanaan Buddha adalah seperti matahari dan bulan yang terus mengitari bumi tanpa pernah berhenti. Juga seperti petani yang menggarap lahan. Tahu kapan harus menanam benih, tahu kapan harus diberi pupuk, tahu kapan harus menggunakan air untuk mengairi lahan batin para makhluk. Tahu dengan jelas makhluk bagaimana, perlu metode ajaran yang bagaimana untuk mengajarinya. Nah, dengan kondisi seperti ini, Buddha mengatakan kalau benih sebab dan kondisi pendukung dari para praktisi dari dua kendaraan sekarang sudah terpenuhi, bagaikan mendapatkan pengairan dan berkecambah kembali, dan membangkitkan tekad untuk mencapai kebodian dari kendaraan besar. Next, Sece Kanan. Sesyum Sece, Master mengatakan bahwa dapat mendengarkan Dharma untuk jangka waktu yang panjang adalah sangat beruntung sekali. Seperti kita yang sekarang sedang mendengarkan ceramah Master dalam Sun Fasyan ini adalah sangat beruntung sekali, sangat penuh berkah. Semasa Master masih memberikan ceramah secara live dulu, Master perlu bersusah payah untuk mempersiapkannya. Semalaman Master perlu mempersiapkan materi ceramah, karena apa yang dilakukan oleh para insan suci sudah terlalu banyak. Kalau dulu dalam mempersiapkan ceramah sutra hanya perlu mengambil kitab sutra, asalkan isi ceramah ini tidak lari dari naskah sutra, Master sudah bisa menjelaskannya panjang lebar. Akan tetapi sekarang ini insan suci sudah berbuat sedemikian banyak Sesyum Sece. Maka Master perlu mengaitkan banyak urusan di dunia ini ke dalam naskah sutra. Jadi kita nanti bisa lebih mudah paham Sesyum Sece. Jadi Master perlu berusaha lebih keras lagi. Tentu saja itu karena Master juga terlalu sungkan untuk kadang merepotkan orang. Jadi Master harus mempersiapkan materi ceramah sendiri, membaca naskah sutra sendiri, membuat PPT sendiri untuk dipergunakan pagi harinya ketika berceramah pada kita. Nah, kita hanya perlu mendengarkannya saja, Sesyum Sece. Bukankah kita sangat beruntung? Master mengatakan bahwa kita juga perlu memasuki lautan Dharma dari tingkatan batin Buddha. Dalam meyakini Buddha harus meyakini hingga ke dalam batin. Dalam melafal nama Buddha juga harus melafalkan hingga terserap ke dalam batin. Mampu melafalkan nama Buddha hingga mencapai taraf. Batin Buddha adalah batinku dan batinku adalah batin Buddha. Jika Dharma tidak terserap ke dalam batin, maka Buddha tentu tidak akan masuk ke dalam batin juga. Jika Dharma terserap ke dalam batin, tentu akan dapat memasuki lautan Dharma dan membangkitkan kebijaksanaan. Jadi kita setiap saat berada bersama batin Buddha. Sesyum Sece, kita sering melihat kalau Sesyum Sece bertemu satu sama lain, selalu saling mengatupkan kedua telapak tangan untuk beranjali, saling memberi salam. 10 jari tangan kita ini mewakili 10 alam Dharma yang semuanya muncul dari satu pikiran. Tapi pikiran kita selalu loncat ke sana, loncat ke sini. Setelah ikut Sun Fasyan, kita bisa membangkitkan ikrar bahwa kita akan baik-baik membina diri, melatih diri. Seperti ikrar jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Fo Tao Wu Sang, Si Yuan Cheng.
Nah, Sesyong Sece, beberapa dari kita pada kenyataannya setelah mendengar ceramah dari Master, kita membangkitkan tekad untuk mencapai kebuddhaan. Lalu ketika membalikkan badan, ketika melihat ada orang yang tidak kita sukai, muncullah batin asura. Kemudian, ketika keluar ke tengah orang banyak dan bertemu makhluk yang menderita, kita berubah lagi, ganti kostum. Muncullah batin bodhisattva. Jadi batin kita senantiasa loncat sana, loncat sini kayak tupai sensece di dalam 10 alam dharma ini. Jadi Master meminta kita agar setiap saat berada bersama batin Buddha. Harus toyong sin, fokus dengan batin kita. Jangan batinnya loncat sana, loncat sini seperti tupai. Next sece kanan. Aliran Zen mengatakan batin adalah Buddha. Aliran Tanah Suci atau aliran Amitabha mengatakan batin ini yang menjadi Buddha. Batin ini adalah Buddha dan batin dan Buddha adalah tiada mendua. Jadi walau aliran berbeda, ini adalah konsep pemikiran yang sama Sesyum Seci. Begitu juga di dalam Seci. Di dalam mazhab Seci, kita menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri dan tekad master, tekad guru sebagai tekad sendiri. Jadi sejak awal Sesyum Seci, sejak kita dilantik perdana oleh Master sudah menyampaikan pada kita untuk menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri dan tekad guru sebagai tekad sendiri. Jadi ketika Master dilantik atau ditabiskan oleh gurunya menitipkan 6 kata, Wei Fo Jiao Wei Zhongsen. Ketika kita dilantik oleh Master menitipkan 4 kata saja kepada kita. Fo Xin Se, hati Buddha, tekad guru. Walau 4 kata, tapi maknanya sangat dalam. Menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, tekad guru, tekad master sebagai tekad sendiri. Hanya saja apakah kita telah memahaminya Sesyong Sece. Master dengan bersusah payah bekerja keras untuk mempersiapkan Dharma kepada kita. Sekarang Master juga semakin berumur. Master pernah mengatakan, satu matanya juga tidak bisa melihat dengan baik lagi Sesyong Sece. Dan kondisi Master juga sering diinfus karena kecapean. Jadi pembabaran sutra teratai juga tidak mampu dilanjutkan lagi terkait dengan kesehatan Master. Apakah kita ada benar-benar menyerap Dharma Master atau tidak? Nah, ini semua adalah sebagai reminder buat kita, Sesyong Sece. Next, Sece kanan. Master mengatakan, bila kita dapat memasuki lautan Dharma, maka Dharma akan muncul di hadapan kapan saja kita ada membutuhkannya. Sering dikatakan atau kita dengar salah satu dari 4 ikral di Buddhism, aku berlindung pada Dharma. Semoga semua makhluk mampu menyelami sutra Pitaka dan mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Aku berlindung pada Dharma, artinya batin kita senantiasa berada di dalam Dharma. Bila kita dapat berlindung pada Dharma, itu bagaikan kita memasuki lautan kebijaksanaan pada tingkatan Buddha. Sesyong Sece, karena waktu sharing saya sampai di sini, besok kita akan lanjut lagi. Semoga apa yang dipesankan oleh Master dapat kita sama-sama serap dengan baik. Kan Januar Sesyong atas ladang berkahnya. Kan Indra Sesyong, Madiono Sesyong atas waktunya. Kan Ya, kanan sesekali ya yang sudah membacakan dan menguraikan kembali yang luar biasa yang sudah disiapkan juga oleh Susyong Januar ya, Kanten. Jadi sekali lagi mari sama-sama memberikan bodhicitta dan tidak lupa terus berpraktek bodhisattva ya, memperdalam ajaran Dharma, kemudian juga mengembangkan walas asli kita dan juga kebijaksanaan kita. Kanten sekali lagi. Selanjutnya, Indra kita masuk sharing ya. Mungkin secara sekilas saya bacakan dulu tata cara sharing peserta. Boleh ditampilkan? Ya, untuk tata sharing peserta, silakan untuk sharing ya. Yang jelas diharapkan sharingnya adalah berupa kesan batin dari ceramah master atau juga bisa materi intisari atau juga praktek di Ceci dan kehidupan sehari-hari dan tidak diperkenankan untuk berdebat
ataupun sharing tentang syara politik dan hal yang kurang bermanfaat. Lama sharing kurang lebih 5 sampai 10 menit. Demikian ya, Sungse. Silakan bagi Sungse siap sharing, silakan. Resen silakan. Silakan Sesium Suci. Ini sesi sharing loh. Hari ini sangat bagus ya. Ya, silakan. Ya, menurut Sesium Suci, Dharma itu seperti apa ya? Apa bedanya Dharma dengan Nah, sutra? Sebenarnya banyak ya. Jadi eh, ya, hari ini membuka mata kita ya sebenarnya ya, dari intisari dengan yang tadi Januar Sesiung ya, yang topiknya tadi cukup bagus. Kita diarahkan ya sebenarnya ya, diarahkan lebih ke Dharma itu kita gunakan untuk kegunaan besar. Ini bulan-bulan ini banyak ya, kalau khusus di Medan banyak kegiatan ya, pembagian sembako. Hari ini juga ada di Hamparan Perak. Saya lihat sangat besar ya. Setiap titik itu lebih kurang 1.000 paket ya. Bayangkan kalau 10 titik ya, sudah berapa ya? Berarti kan semua Sejong Sejia itu bergerak, ya, bergerak dan tidak melihat ini dari yang mana ya. Kalau kita di Medan kan ada PTS ya, Petisa 1, 2, 3, ada Jati, ada Binjai, ada segala macam. Ya memang benar ya tadi Koalisi C mengatakan itu kita sebenarnya itu harusnya bersatu tekad ya dalam melakukan kegiatan. Saya sendiri kadang-kadang mengikuti kegiatan yang ya sebab perannya biasa-biasa aja. Karena saya tidak tahu itu dari yang mana khususnya. Sampai di sana, oh ini dari Binjai punya ya. Oke, kita ikut ya. Pas waktunya cocok ya kita ikut aja gitu ya. Jadi meringankan pikiran kita ya, target-targetnya kita coba buat yang baik. Karena tadi koalisi saya juga kita lihatnya Master inginkan kita forcing sese ya. Jadi hati Buddha ya kan dia sesuai dengan tekad guru ya. Kita lihat gambar dari Master beberapa buku itu tangan telunjuk beliau itu kan nunjuk satu arah ya. Kita pernah lihat ya bukunya. Ya, itu udah ditunjuk supaya kita arahnya sama. Nah, kalau kita tiap hari mencari lagi sutra ini bukan jelek, tapi kita kan jadi bingung. Kita sendiri aja di yang ini aja nggak bisa full ya sesiungnya. Jadi arahnya ya, ya. sudah diarah itu telunjuknya beliau. Nah, saya lihat apa yang disampaikan itu sangat bagus ya. Tidak ada seperti ingin keakuan sendiri dalam satu organisasi. Saya melihat universal sekali. Karena itu dari dulu saya ikut terus ya. Saya ikuti, saya nyaman. Saya sendiri nyaman di dalam suci terus terang. Meskipun kita melihat beberapa fenomena yang disampaikan Kolis Suje itu benar sekali. Tapi ya udah, kan dikatakan Sanje Paurongan. Jadi kita kalau ngerti mereka juga tujuannya baik, ya kenapa kita tidak harmonis ya? Ya harus. Nah kalau itu sudah apa, baru ini Dharma bisa digunakan untuk kegunaan besar. Kalau di tengahnya ada yang tidak apa ya di sela-sela itu gerbong-gerbong kereta api itu semua tidak tersambung dengan baik. Ya bagaimana melaksanakan ya menjadi kegunaan besar ya. Nah, jadi kita sendiri harus sesuatu hal itu kadang kita mundur selangkah melihat langit biru besoknya ya. Kalau kita berantem terus besoknya nggak nampak juga. Ya sama aja sama-sama rugi ya sesungguhnya. Ini saya menunggu ini siapa yang raise hand ini. Iya, iya. Kita sebenarnya menunggu nih mengisi waktu ya. Mungkin sesungguhnya sudah siap. Silakan untuk raise hand, sharing apa yang kesan batin, mungkin pengalaman di Jetsi silakan. Ya Belum selamat ada juga nih sih, enggak. selamat ke Madiono Sesiung ya. Minggu ini nanti lantik APL ya. Ya, sudah sudah berapa Semoga tahun lancar, hampir. Sam. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Ya, Saya dari 2004 sih, Om. Tapi ini saya memang mungkin sedikit cerita ya sambil sedikit menunggu teman sebenarnya.
Ini Jadi Jangka kita Darussalam. belajar ini ada Jangka Wijaya ini. Ya, Ah, kita ada Jangka Wijaya nih. tampilkan dulu nih. Silakan Jangka Sesyong. Ya, Belum silakan. belum Jangka Wijaya. selesai ngomong gua langsung cut ya, kayak kayak ini ya, kayak Sunggokong langsung cium. Nggak apa-apa. Ya, Ini yang kita tunggu ini. Ayo silakan. pagi Pak Madiono. Sesio Madiono. Ya, Maaf ke bawah karena dosen jadi kebiasaan. Sesio Madiono dan juga Indra Sesiong ya, kebiasaan lintas. Oke, jadi gini sih sebenarnya, apa ya? Ini sebenarnya saya mau cerita tentang dua hal, yaitu unek-unek saya pada saat mendengarkan Dharma. Ini penting banget, catatan sebagai murid saya sebagai murid nakal. Yang kedua tentang ada perkiraan. Nah, di perkiraan itu ada spekulasi dan asumsi ya. Spekulasi dan asumsi ya, saya punya pengertian yang baru mungkin bisa saya suarakan, tapi ini juga bisa jadi bahan diskusi juga nih, apa beda spekulasi dan asumsi dan perkiraan, kayak gitu ya. Perkiraan ya, kan ada perkiraan cuaca atau gimana. Jadi tanpa berlama-lama sebenarnya kan saya ambil sekitar 10 menit ya. Jadi gini, apa ya, gini, bicara tentang sebagai bukan murid yang nakal, jangan bilang murid nakal, murid yang kurang baik dalam mendengarkan guru mengajar, ya, murid yang kurang baik. Jadi gini, pada suatu ketika di tahun 2021 ya, saya bertemu dengan seorang guru agama, ya, guru agama Buddha di salah satu sekolah terkenal, saya nggak akan sebut ya. Saya punya ekspektasi dari guru agama itu minimal dharmanya bagus, prakteknya sempurna, apalagi mempraktekkan apa yang dia omongkan. Namun kenyataannya sesiung secemen, guru agama nggak sedemikian rupa. Satu guru agama ya, tidak sedemikian rupa. Malahan guru agamanya itu mungkin karena lagi ada cobaan apa yang berat, jadi tidak kuat menghadapi tantangan sehingga menjadi toksik. Gara-gara saya melihat orang itu, beliau, saya jadi marah dan kesel. Apa-apa nih guru agama ini, om doang, kayak gitulah kira-kira perkiraan saya, sehingga begitu melihat narasumber lain ya, terutama narasumber bedah buku ya. Ya ini saya ngomong gamblang ini, sorry ya, sorry bener sekali. Tapi tolong dengar sampai terakhir dulu ya. Ya narasumber ya, contohnya seperti skripnya dibawakan oleh, sebut saja Januar Sesiung, dibawakan oleh orang-orangnya, ya sekalian juga latihan presentasi buat beliau, dan juga saya juga paham mereka itu mengambil dari buku. Begitu dengar, saya cuma menceritakan apa yang di buku. Saya pun juga nggak respect sama mereka. Kenapa? Saya asumsi mereka juga omdo, omong doang. Tapi suatu ketika ada pandangan baru lagi ya. Ini saya buka ya dengan Indra Susyong ya. Mungkin Indra Susyong sama Pak Madiano pernah cerita ya. Malahan mengakui bahwa memang kalau menjadi Dhamma Duta atau membawakan Dharma itu memang sofa mengatakan Dharma, baik itu ucapan benar. Tapi mengaku tidak mempraktekkan. Sendiri juga nggak mempraktekkan. Bahkan pernah, sorry ya Indra Susyong ya. Ini saya cerita unek-unek ya. Bahkan Sesyong pernah ngaku ke Ching Sesefu berkata bahwa saya membawa omongan Master Sangren, tapi saya sendiri juga tidak mempraktekkan. Ya, paling sekitar 60-70% seperti itu kira-kira. Dan juga reaksi Sefu berkata, hah? 60-70%? Hebat banget. Saya sendiri aja tidak sampai 60-70%, tapi sudah bagus banget lah. Walaupun nggak mempraktekkan, tapi setidaknya omongan Dharma ini tetap harus dibawakan daripada tidak sama sekali. Dari situlah saya baru ngelah. Yang namanya juga orang membawakan Dharma atau mempraktek, memang belum tentu sendiri mempraktekkan. Itu saya jadi paham sekarang, dan juga berusaha mempraktekkan, ya
berusaha mempraktekkan, ya kembali pilihan ke tangan saya. Pilihan ke tangan. Mau mendengarkan atau tidak. Kalau misalnya mau mendengarkan, dengarkanlah dengan baik, supaya karma baik mendengarkan dharma itu maksimal. Tapi kalau misalkan saya sebel sama tipe ceramah ini, saya nggak suka, saya merasa nggak cocok, saya merasa bagaimana, ya sudah, pilihannya cuma satu. Nggak usah dengar sekalian, nggak usah dengar sekalian, tapi pikiran tenang. Jangan menghujat dalam pikiran. Ah, payah lo. Ah, ini ngobrol doang. Ini apa sih ngomongannya? Sok-sok abah kayak gitu, praktekin kagak kayak gitu. Jangan ada pemikiran seperti itu. Gak usah denger. Ya, gak denger, setidak-tidaknya tidak menanam karma buruk dan karma baik ya. Ya, karmanya jadi nol sih. Ya, cuma sayang aja. Kalau misalkan masih memegang kesempatan dan merasa bosen, ya setidaknya kita rejoice-kan dalam pikiran. Walaupun dharmanya tidak seret, kita rejoice. Ada karma baik ya. Ada karma baik seperti itu, ada karma baik seperti itu, tapi nggak maksimal. Lebih maksimal kalau kita dengarkan dengan full seperti itu. Ya sendiri juga nggak dengarnya dengan full sih. Saya juga kadang juga merasa bosan, kadang juga udah tahu dia ngomong apa, ya udah saya paling pikiran saya rejoice-kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal perkiraan, asumsi dan spekulasi. Sebenarnya ini aku mau tanya juga sih, tapi ini saya punya pandangan sendiri. Mungkin kalau Sesiung Secimen ada pandangan lain, tolong dilengkapi ya. Jadi gini, perkiraan, asumsi dan spekulasi. Perkiraan itu apa sih? Ya, perkiraan itu ya itu pekerjaan sehari-hari ya. Kita bikin rencana bisnis, rencana ini, ataupun perkiraan data-data, perkiraan relawan partisipan, itu perlu. Dan di mana ada perkiraan, itu perlu namanya asumsi. Perkiraan itu apa sih? Ya, nama juga kira-kira. Kita butuh asumsi. Asumsi itu dibuat dari mana? Asumsi itu kita ambil dari data. Data dan fakta yang ada, sehingga kita bisa memperkirakan. Contoh, saya ngelogistik data yang terdaftar buat kunjuk kunkas kemarin, katakanlah 50. Ya, berarti kan data pasti 50. Tapi saya mengasumsikan 70. Berarti saya butuh berapa kursi? Ya 70 kursi. Makanya saya bikinlah pemesanan 120 kursi lipat, kursi putih lipat. Karena memang satuannya satu rak itu 60, berarti saya pesannya 2 rak. Itulah termasuk perkiraan dan butuh asumsi. Dan asumsi itu perlu nggak? Perlu. Dan beda nggak dengan spekulasi? Spekulasi itu juga apakah salah nggak? Jawabannya pasti salah. Karena ada di sila nomor 7 ya, tidak berspekulasi. Spekulasi itu bukan hanya sekedar di bagian ekonomi, tapi spekulasi itu bisa dibilang kita membuat cerita-cerita yang mengada-ngada yang mengarah pikiran negatif. Contohnya spekulasi itu apa? Contoh, misalnya si Jangka mau jadi bedah buku, keluar omongan, ah, Jangka bedah buku, waduh, jangan ikut deh bedah bukunya si Jangka deh. Bisa-bisa habis dari bedah buku bukan sukacita ditambah, yang ada sakit kepala. Gue harus sedia Panadol. Habis, pertanyaannya gila-gilaan sih. Kayak gitu kan kira-kira. Padahal, ya itu omongan dari mana? Tahu dari mana? Ini disinfasi yang selama ini. Gini-gini, itu gitu-gitu. Ya, kedengarannya negatif sehingga bedah bukunya nggak rame. Padahal nggak demikian rupa juga sih. Ya, tapi memang sih saya memang sebelum-sebelumnya saya terkenal dengan bikin pertanyaan aneh dengan pernyataan yang jelimet, ya itu memang tuh mohon maaf kekurangan saya Sesiung Secimen. Tapi ya kalau ada pemikiran seperti tadi, wah si Jangka kok bikin BB bahaya nih, sakit kepala nih, wah janganlah. Nah, itu namanya spekulasi membuat orang ya peminatnya berkurang. Ya memang benar, memang saya memang seperti itu, tapi bukan berarti langsung berasumsi negatif bedah bukunya nggak rame atau nggak berkualitas. Nah itulah
Dari spekulasi ini muncul kebencian-kebencian, di mana spekulasi itu kayak ada rasa unsur kebencian dalam pikiran, sehingga apa ya, kayak gitulah, itulah namanya spekulasi, mengharap orang lain jelek atau pikirannya tidak baik alias negatif. Mungkin ada pandangan lain nggak ya mengenai perbedaan perkiraan, asumsi, dan spekulasi, dan ada contoh lain bisa menambah referensi, tolong dibantu ya, Kan. Kanan, ya jangka sesiung membuat otak kita berputar ya. Memang benar ya, sharing dari jangka sesiung tadi. Dulu memang saya pernah bertanya kepada guru ya yang dari Taiwan, acara hari Kamis ya. Biasanya tiap Kamis sore jam 5.30. Kalau tidak salah yang saya tanyakan itu Teten Sifu ya, kalau nggak salah ya, udah lama sekali. Saya kenapa bertanya? Karena saya kan sering ya acara-acara eh, jadi speaker ya. Dia mendampingi Tony Susion dari Dai TV Medan ya, manajer Dai TV Medan. Acaranya itu kan untuk Green Point ya, pembukaan Green Point untuk depo ya. Jadi bagaimana kita harus 5R itu ya, reduce, reuse segala macam. Tapi saya sering selalu ingin membawakan topik sendiri ya, yang saya rangkum. Tapi setelah beberapa kali saya jadi pembicara, saya terpikir kadang-kadang yang saya bicarakan itu topiknya yang saya sampaikan tidak seluruhnya bisa saya lakukan sendiri juga. Jadi besoknya dipanggil lagi, diundang lagi ke acara ini dicuci ya, semuanya dicuci. Kadang di bank A, di bank B. Saya pertama kali ngomong ya di bank-bank ya, karena saya lebih kenal kalangan bank waktu itu juga. Ya saya tanya Sufu, saya kadang-kadang 60%, 70% yang lainnya kadang saya sendiri juga melanggarnya. Saya ngaku. Dan besoknya saya diundang lagi, ayo ini Suci ngajak ini pembicara perlu dua, Suci ikut lagi. Saya jadi agak sungkan ya. Saya perasaannya, aduh kok saya lagi ya. Kalau nanti itu kurang bagus gimana ya. Jadi Sufu memberikan dorongan, sebenarnya Sufu menjawab, bagus loh 60%, 70. Bahkan kami aja di monastik tidak, saya aja tidak katanya. Suci harus lanjut katanya. Jadi saya lanjut, ya besok-besok ada yang apa, saya coba lanjut terus. Jadi tidak ada yang perfect ya, tampil di podium itu tidak ada yang perfect. Tapi saya usahakan lebih mendekati yang bagus lah. Setidaknya yang utama dari Ceci saya tidak melanggar ya. Tapi apa yang saya sampaikan itu kadang kalau kita tidak menyampaikan sempurna, audien kan tidak menarik. Nah kalau dia menarik, saya tidak 100%. Nah, rupanya memang banyak pembicara hadapi seperti itu ya. Kedua itu pertanyaan sesium perakiraan, asumsi, spekulasi. Itu sama sekali berbeda ya. Perkiraan, asumsi itu suatu kondisi berbeda. Seperti kegiatan logistik itu perkiraan. Perkiraan itu dibutuhkan kursi 100, saya sudah sediakan 120 agak lebih. Itu bagus, itu adalah salah satu syarat membuat satu perencanaan ya, artinya konservatif. Jadi sama kalau di perusahaan kita buat satu project apa ya, analisa project ya, A, B, C mana mana A, B atau C yang mau dijalankan dengan dana sekian misalnya untuk waktu sekian. Kan kita adakan suatu perkiraan ya. Kita biasanya biayanya diperkirakan lebih besar. Ya biaya 1 tahun misalnya 1 M ya, kita naikkan 1,2, konservatif. Nah, hasil banyak orang mengatakan, oh hasilnya 1 tahun nanti turnovernya sekian, salesnya sekian. Lebih bagus buat agak lebih rendah, karena jangan terlalu muluk. Nah, itu salah satu sifatnya, sifat yang bagus, bukan sifat manusia. Karakteristik suatu perencanaan yang bagus adalah konservatif dan spekulasi. Spekulasi tidak seperti yang Sesiung menurut saya ya, tidak seperti yang Sesiung katakan. Jangka Sesiung adakan pembicaraan beda buku, terus spekulasi. Saya rasa spekulasi tidak masuk ya pengertiannya ke yang digunakan tadi. Spekulasi itu biasanya digunakan kepada angka, unit. Kalau nggak nilai, unit. Itu spekulasi.
Jadi cara orang mengatakan saya spekulasi nanti dia akan mengatakan ini kurang bagus. Itu saya rasa penilaian spekulasi tidak tepat digunakan di kegiatan tadi. Spekulasi lebih ke unit ke suatu angka seperti saham ya, itu spekulasi ya seperti obligasi segala macam ya atau ya minyak ya saat ini sedang melambung karena di luar negeri di Indonesia mungkin ada ya saya nggak main ya itu spekulasi. Kenapa? Sesuatu yang tidak pasti di kemudian hari dispekulasi. Tapi spekulasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Kalau kita tahu dharma kehidupan, tidak ada satupun ya bisnis ya yang terlepas dari suatu spekulasi. Ya, bahkan yang real ya, artinya nampak barangnya, fisiknya, bukan paper ya, paper only kayak saham paper ya. Jadi spekulasi ada. Saya berbisnis pun saya spekulasi juga. Nah, spekulasi yang bagaimana? Saya sendiri jalankan kalau sudah 70%, 80%, saya yakin di tangan saya. Yang 20% saya spekulasi. Jadi tidak ada semua yang tentang angka itu pasti benar. Tidak ada suatu hal yang unit-unit itu pasti benar. Jadi at least itu ada spekulasi. Ya, jangka sesiung ya, mungkin masih muda. Ya, jadi kalau cari pasangan juga spekulasi loh jangka sesiung. Hari ini kamu nampak pasangan yang akan kamu cari itu sudah 70% di tangan. Mungkinkah kamu ngambil 100%? Tentu tidak ya. Nah, jadi eh, spekulasi itu selalu ada karena tidak pasti. Itu menurut saya. Tapi anyway, ada yang mau tambah, silakan. Ya, tapi sebelum itu kita undang Sidik Susiung dulu ya. Tadi sudah raise hand ya. Jaga apa ya? Madina Susiung. Tadi ada yang Ya, raise ya, hand. silakan, Sung Sidik. Akan kanan ya, Jaga Susiung. Kanan Indra sesiung kanan Madiono sesiung kanan Tajia. Jadi saya coba tanggapin tentang dengar dharma, senang nggak senang gitu, itu sebenarnya harus saja didengar ya. Jadi bukan berarti kita dharma yang enak di telinga, kita dengar nggak enak di telinga, kita tutup telinga kita. Nggak demikian juga cara kerja dharma itu ya. Jadi hari ini apa yang disampaikan sama seseorang mungkin tidak enak didengar gitu, tapi itu akan terekam di alam bawah sadar kita. Jadi kita punya alam sadar sama alam bawah sadar. Saat di alam bawah sadar kita itu udah terekam, suatu saat gitu loh. Dan jika sudah waktunya, ya kan, pasti akan bermanfaat. Jadi yang didengar pun tidak harus selalu langsung dipraktekkan juga. Ada waktunya nanti kita akan mempraktekkannya gitu loh. Jadi tergantung sebab akibat jodoh karmanya matang atau tidak gitu loh. Ya, jadi kita masih ingat sekali gitu loh. Waktu SD kita belajar 1+1 sama dengan 2 gitu loh. Kemudian dalam pertumbuhan kita menjadi lebih dewasa, kita diajarin 1+1 itu tidak selalu 2, bisa jadi 3. Contohnya ibu tambah bapak, jadi anak, punya anak satu dalam satu keluarga. Kemudian kita juga pernah dengar 1+1 itu sama dengan 11. Karena 1 ditulis, 1 lagi ditulis, 11. Ya, jadi tergantung bagaimana kita mengasumsikan, menerima hasil tersebut. Karena kembali lagi kita hidup di dunia ini semuanya permainan kata-kata. Ya, yang penting pikiran kita bisa mencerna itu dan mengarahkannya ke hal yang positif. Ya, jadi seperti Upin Ipin yang sering mengatakan betul, betul, betul. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, coba gunakan slogan Upin Ipin itu. Betul, betul, betul. Ya, gitu aja sharing dari saya, Kan. Ya, karena Sung Sidik ya, setuju sih. Kalau saya juga, menurut saya juga intinya bahwa kita tidak harus hanya mendengarkan yang istilahnya baik. Artinya bahwa dharma itu kan wujudnya bisa macam-macam. Pada prinsipnya kita juga punya ya eh, kemampuan untuk menganalisis itu juga. Tapi bahwa pada prinsipnya juga bahwa apa yang mungkin kita alami dalam misalnya dalam berorganisasi, kadang hal-hal yang kurang sesuai harapan juga menjadi dharma juga pelatihan diri kita gitu. Jadi kalau dalam hal ini dharma adalah sebagai ajaran ya, ajaran misalnya untuk mengarahkan kita kebaikan ya bisa saja tidak harus berupa kata-kata yang selalu bijak dan seterusnya, tetapi dapat menumbuhkan kita untuk ke arah yang lebih baik dan peningkatan kualitas diri yang lebih mendalam. Jadi intinya ya kita harus ininya adalah semua kan
balik kepada diri kita, bagaimana kita menanggapi, apakah itu menjadi kilesa-kilesa, apa sudah menjadi istilahnya yang bisa mematangkan ya kualitas diri kita. Terima kasih ya, Sidik sudah sharing yang luar biasa ya. Sesung Indra gimana? Udah jam Hmm. 8.38, kita quiz dulu. Ya, silakan Susyong. 1, 2, 3, Siap, 4, saya 5, 6. bacakan ya. Silakan, Syong. Siap, siap. Baik, baik. Mohon dibantu host untuk menampilkan quiz. Ya, mari Susyong saya semuanya untuk aktif menjawab quiz. Cara menjawab quiz seperti biasa, yaitu dengan menuliskan nomor soal diikuti jawabannya. 1D misalnya adalah nomor 1, jawabannya D. Baik, saya akan bacakan nomor 1 sampai 3. Silakan. Ya, soal nomor 1. Perumpamaan tuna sangus dan benih rusak menggambarkan A. Orang yang rajin berlatih. B. Orang yang mudah memahami Dharma. C. D. Orang yang penuh welas asih. E. Orang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah C. Orang yang tidak mau berkembang dalam praktik. Soal berikutnya, nomor 2. Makna hujan Dharma Agung adalah A. Ajaran yang hanya untuk biksu. B. Dharma yang membatasi makhluk. C. Ajaran yang meliburkan batin semua makhluk. D. Ajaran yang sulit dipahami sepenuhnya. E. Ajaran yang sulit dipahami sepenuhnya. Kayaknya D dan E ini sama ya, belum diganti kayaknya nih. Tapi mudah-mudahan sudah ada jawabannya ya. Baik, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Jawabannya adalah C. Ajaran yang menyuburkan batin semua makhluk. Berikutnya soal nomor 3. Ciri pria berbudi adalah A. Memiliki kekayaan duniawi. B. Bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi semua. C. Hanya fokus pada diri sendiri. D. Menghindari semua masalah. E. Hidup dengan 5, 4, 3, 2, 1. Bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi semua. Silakan lanjutkan sebentar. Ya, silakan host. Ya, soal nomor 4. Berikut ini merupakan tujuan membangkitkan tekad luhur dan ikrar agung, kecuali A. Memberi manfaat bagi semua makhluk. B. Mengembangkan praktik kebajikan yang luas. C. Hanya mencapai ketenangan pribadi. D. Mewujudkan karya besar dalam kehidupan. E. Melanjutkan ajaran Buddha. 5, 4, 3, 2, 1, closed. Jawabannya adalah C ya, mencapai ya, hanya mencapai ketenangan pribadi. Yang kelima, silakan host. Berikut ini yang bukan makna dari sikap tidak melekat pada keberadaan dan tidak condong pada kekosongan adalah A. Menjaga keseimbangan batin. B. Tidak berlebihan dalam suka maupun duka. C. Bersikap acuh tak acuh terhadap semua hal. D. Memahami jalan tengah. E. Menghindari ekstrim. 5, 4, 3,
2, 1, close. Jawabannya adalah C ya. Banyak yang memilih A di sini. Bersikap acuh tak acuh karena ya makna ya berikut bukan makna dari sikap yang tidak melekat. Ya, kita masuk soal ke-6. Berikut ini yang bukan makna dari sikap melekat pada kekosongan adalah bukan makna yang sesungguhnya ya. A. Tidak ingin berbuat bagi orang lain. B. Hanya mengejar ketenangan pribadi. C. Tidak mau berkembang dalam praktik. D. Aktif menolong semua makhluk. E. Berhenti pada kondisi batin yang hening. Jawabannya 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah D. Udah pintar-pintar ini, banyak yang D. Enggak kedua kali ya kejebak ya. Jadi semua 6 sudah selesai. Sambil menunggu hasilnya, apakah ada yang mau sharing? Ini bagus loh hari ini. Sampai jam begini masih 200 lebih ya. Apa Iya, ya? betul, Sil. Saya sangat senang. Tadi optimalnya 249 peserta ya buka Zoom. Sangat pelan turun hari ini. Jadi sampai kita selesai, sampai Kolisi saya baca, masih ada 240 lebih loh Mandiono Sesium. Sekarang pun masih Iya, 200 luar lebih. biasa hari ini banyak yang hadir. My God, saya sangat senang ya ikut sukacita. Tapi saya tunggu juga siapa yang raise hand lagi. Masa cuma 2? Nah, itu dia. Mungkin yang lain ya, silakan saya untuk sharing, silakan. Boleh memberikan input atau bagaimana ya. Ah, ini sudah keluar ini. Boleh Sesium tolong bacakan. Baik, saya akan bacakan untuk pemenang kuis hari ini, Kamis 9 April 2026, episode 101 ya. Kami ucapkan selamat kepada yang pertama, Deliana Sece dari Jambi, B, atau 2, Herianto Sesium dari Tebing Tinggi, 3, Media Sece dari JP2, 4, Atika Fitriani Sece dari JU4, Jakarta Utara ya. 5, Fatima Sece dari Tebing Tinggi, dan yang paling bawah saya nggak bisa baca ini sebentar. Siapa sih boleh bantu sih? Yang ke-6 ya, Sesium. Iya kan Kak, nggak kelihatan di tempat layar saya nih. ya, ke-6 Tanmu Got Sece Jambi. Tadi Sejong udah baca sampai 5 ya. Oh, pemenang kuis ini ada yang mau sharing silakan. Ya, ini ada 2 dari tebing tinggi loh Sejong. Nah iya nih Hmm. silakan. Suara dari Jambi lagi. Ini berimbang 2 Jambi, 2 tebing tinggi ya. Terus Jakarta ada 2 ya. Ini baginya rata sekali Sejong. Iya iya ada Jakarta ada yang luar ya. Oh ya, sambil tunggu Sejong. Saya di Ya Seci ini ada Rosi ya silakan Rosi Sece ya. ada. Rosi Sece ada raise hand. Nah, silakan Rosi Sece. Ya, silakan. Vâng, chào anh, tại chia sẻ cho mà mulai ya sesioman, kan an sangran kai se kan an sesio seceman semua, kan an terlebih kepada moderator hari ini yaitu Indra Sesiong dan Madiono Sesiong, terutama Han kan an Kori Sece dan Januar Sesiong. Jadi saya hari ini berbagi kesan batin saya yang saya dapatkan adalah saya merasakan rasa haru mendalam atas jika mau diuraikan izin dalam kalimat yaitu rasa haru mendalam yang di dalamnya terdapat kata hari ini yang telah dipesankan yaitu to yong sin atau bersungguh hati dengan kesungguhan hati tersebut sehingga dapat terasa. Tetapi di sini yang saya dapatkan juga adalah atas frekuensi yang sinergi yang bertemu antara pendengar dan juga pembabar atau penyampai suatu
materi dan sebagainya. Jadi antara mendengar dengan yang menyampaikan atau membabarkan. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah perihal Tuoyong Sing, di dalamnya terdapat ada menghormati Dharma di dalamnya. Karena perlu ada ini izinnya dari kesan batin saya. Menghormati, menghargai Dharma itu sendiri. Menghormati hakikat diri yang ada di dalam setiap orang, yang terwujud dari ucapan, perbuatan. Tentunya dimulai pertama dari ada sebersih niat atau pikiran, baik dari si pendengar maupun si pembabar. Kemudian yang saya dapatkan adalah terwujud karena bisa dilihat, itu mungkin bisa didengar melalui indera. Jadi di sini saya izin ambil contoh Koli Sece. Izinnya Sece. Jadi melalui ucapan. Saya merasakan misalnya Koli Sece yang sudah mengucapkan dengan suara, mengeluarkan melalui suaranya, ajaran-ajaran yang benar baik, Dharma, bajik, dan materi tersebut yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk kita semua. Kemudian melalui perbuatan yang bisa dirasakan, dilihat, bahwa Koli Sece hari ini hadir di tengah kita semua, hadir secara fisik, gitu, maupun secara rohani di sini bersama kita duduk, lalu meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua, gitu. Dan ini yang satu hal saya izin sampaikan kesan batin saya adalah untuk berbicara ya, seseorang itu ternyata perlu ada mengeluarkan energi untuk berbicara. Jadi juga menguras energi dalam berbicara gitu. Mungkin ini bagi yang sudah biasa anggap ini suatu kebiasaan dan itu mudah dilakukan gitu. Tetapi ternyata begitu. Dan inilah yang Sangren sering pernah menyampaikan kepada kita. Karena ketika bisa merasakan seperti itu, baru kita, oh paham. Tetapi tak harus menunggu itu. Tak harus menunggu sampai merasakan, cukup ada hati untuk menghormati Dharma, mendengar tersebut. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal perhatian samadhi. Jadi di mana hadir itu sendiri adalah dikatakan hadir sepenuhnya. Jadi hati, pikiran, batin fokus hadir. Karena hari ini tayangan ada menyampaikan bagaimana yang Buddha memakai metode terampil menerangi dengan mengeluarkan cahaya tersebut untuk supaya hati, pikiran sepenuhnya hadir pada saat itu, saat ini, present moment, mengalami dari pikirannya itu sendiri, ucapan maupun perbuatan dari kedua belah pihak. Kemudian di sini yang saya dapatkan adalah memotivasi senantiasa mengingatkan diri kita semua, khususnya saya, itu tetap menjaga kemurnian, menjaga kesadaran, menjaga hakikat sejatinya yang sebenarnya ada di dalam diri kita agar berada di dalam arah yang benar, arah yang positif seperti yang Sesyung telah sampaikan. Kemudian izin bercerita. Jadi saya mengambil contoh Sece yang sudah diangkat di TAI TV dengan judulnya yaitu Saat Takdir Memelukku. Nah, Sece dan Sesyuman ini adalah relawan Sece atau bodhisattva dunia bagian konsumsi. Jadi mereka tuh ada kedatangan waktu itu ini
ada kedatangan sangren mau ke deponya mereka, ke tempat di sana. Nah, mereka bagian konsumsi gitu. Nah, pelajaran yang saya dapatkan adalah ketika sebelum makanan siap untuk disajikan, telah melalui proses panjang, mulai dari pemikiran, ucapan, dan perbuatan itu sendiri. Dari pemikiran mereka harus berembuk, berdiskusi dengan catatan kesatuan hati. Jadi harmonis, meskipun diskusi tetap harmonis, gitu, bukan sebaliknya. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal setelah itu mereka juga memikirkan bahan-bahan sebelum keluar mau masak apa sih gitu kan, harus mikirkan dahulu mau masak apa yang sesuai, yang seharusnya dilakukan untuk event tertentu itu gitu. Dan di dalamnya terdapat catatan tidak takut susah, lebih kepada untuk berdana, memberikan kebahagiaan, kenyamanan, kepuasan bagi peserta-peserta hadir yang bisa nanti menikmati makanan tersebut. Kemudian mulai dari menyiapkan bahan-bahan ke pasar, sembari juga ternyata mereka menjalin jodoh baik dengan orang-orang di pasar. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal pembelajaran melalui ucapan gitu. Jadi tentunya sebelum melalui ucapan ada satu yang kan bagian konsumsi, karena biasanya bagian konsumsi juga perlu menguras energi untuk memikirkan, mencari data berapa sih kebutuhan makanan peserta yang akan datang, pengunjungnya, dan juga ada menyiapkan bahan-bahan yang lebih lebih di-spare gitu, sedikit untuk jaga-jaga gitu, atau mungkin menyiapkan sesuai kebutuhan. Boleh, ya. Iya, gitu. Jadi intinya adalah yang saya dapatkan adalah di sini melalui ucapan dan perbuatan adalah karena gugup, hati bergejolak karena apapun itu gitu, diberikan bahwa relawan tersebut cenderung bisa mengeluarkan ucapan yang tidak dari biasanya gitu yang keluar gitu, karena gugup maupun hati yang bergejolak tersebut. Tetapi di sini yang pembelajaran saya dapatkan bahwa Sece dan Sesiung yang sudah dipilih sebagai PIC konsumsi tersebut itu saling mengingatkan. Jadi kalian Namita yang saling mengingatkan untuk berpaling ke perasaan yang tenang dan mengingatkan Baik, melakukan seperti yang dilakukan seperti biasa. Kita Jadi sudah di sini tangkap. kesungguhan hatinya yang saya pelajari. Kanan ya, maaf Ya, kepanjangan. sudah 10 menit saja. Tapi anyway, sharing tentang film di Adai TV itu bagus. Mungkin sedikit masukan buat Rosi saja ya. Mungkin beberapa topik, cukup satu topik. Pilih satu topik sharing, sehingga audien pada mendengar ya. Itu saya sangat mengikuti beberapa kali saja sharing itu tentang movie di Dai TV. Itu bagus sekali. Itu aja pilih. Jadi sehingga sangat bagus nanti ya. Kalau loncat-loncat bingung, moderator juga bingung saja. Tapi anyway, karena ya dari tadi ada raise hand, saya pingin sekali ini hari Minggu kan ada kegiatan baksos ya, baksos sembako. Nah, salah satu PIC-nya Alung Susyong ya. Saya ingin beliau itu sharing bagaimana persiapan dan segalanya. Silakan yang telah raise hand Alung Susyong. Karena ya Rosi Kan Kan Sangren Kaise, Kan Indra Sesiung dan Mardiono Sesiung telah memberi kesempatan untuk berbagi kesan batin ya. Untuk minggu ini komunitas kami di HUAI Petisa ada mengadakan bakti sosial pembagian sembako cinta kasih kepada warga Kelumpang Kampung. Nah, di sini ingin saya sharingkan adalah sangat
sangat berkolerasi ya, sangat berhubungan dengan apa yang menjadi topik pagi ini yaitu Dharma. Ini ya Dharma itu untuk kepentingan besar ya. Dalam artian Gunakan ada satu untuk kegunaan besar. untuk kendaraan besar ya. Bisa juga. Silakan, Senyum. Eh, ada satu kondisi di mana pada saat kita melakukan kegiatan survei dan pembagian kupon, pada saat tersebut kita melihat ada beberapa warga ya di lapangan dan mereka di dalam kondisi yang memprihatinkan menurut kacamata relawan itu mereka punya daftar nama tidak masuk ke dalam data yang diberikan oleh kepala dusun. Jadi di saat itulah ini ya saya juga belajar ya, belajar bukan hanya melihat dengan mata. Ya, saya juga dapat satu pengalaman ya belajar melihat dengan hati. Karena mereka secara tulus mereka juga tidak meminta, namun mereka ini ya karena kita tahu ya kondisi rumah saja udah sangat ini ya, tidak layak lah. Jadi kita sebagai relawan yang bertugas juga mempunyai satu wewenang untuk memberikan kupon tersebut kepada yang bersangkutan. Dan di sini ingin saya sharingkan sebenarnya Dharma itu tidak jauh ya dari kehidupan sehari-hari ini seperti saya kalau ada dapat ladang berkah untuk survei ini Dharmanya sebenarnya di depan mata saya. Kadang karena saya dalam kondisi yang sangat penuh kekeruhan batin dan noda batin, ini kebijaksanaan itu tidak bisa muncul seketika, harus kita renungkan, kita perlu ini ya, perlu proses dan masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda ya. Dan jadi ini saya sangat ini ya bersukacita apabila dapat kesempatan ladang berkah melakukan kegiatan di luar lapangan ya. Saya juga dapat menumbuhkan kebajikan dalam diri. Kemudian saya juga dapat ini ya, saya dapat mengikis ego ya karena dalam berkegiatan antar relawan kita saya ya khususnya saya belajar ya bagaimana kita bisa menerima orang dan mengikis ego ya dan saya juga dapat memperluas cinta kasih kepada ya keluarga tidak mampu kita melihat mereka kondisi kondisi rumah dan kondisi ekonomi ya jujur Sesiung Sece sangat memprihatinkan. Itu aja yang ingin saya sharingkan. Kanen Indra Sesiung dan Mardiono Sesiung. Ya, kanan Alung Sesiung ya. Saya sangat appreciate loh. Sesiung, saya sendiri lebih ke ruangan tertutup ya. Artinya seperti untuk dondar ya. Kemudian kegiatan atau sharing tentang eh, depo segala macam. Tapi yang ini luar biasa. Saya bisa membayangkan betapa banyak rintangannya sebenarnya. Sesiung luar biasa. Sudah beberapa kali termasuk ke Aceh kemarin ya. Dan minggu ini saya ikut Sesium. Saya tidak tahu saya posisi di mana, tapi minggu ini saya ikut. Pas saya ada di Medan, eh, luar biasa sekali. Mengikis ego, tadi saya mengatakan mengikis ego itu luas sekali loh. Tidak semua orang bisa. Berapa persen bisa dikikis, silakan. Tapi anyway, saya harapkan berjalan lancar, sukses ya. Begitu banyak titik yang di sekitar Sumatera Utara yang kita jalankan. Salah satu titik yang tadi di Hamparan Perak yang akan di lead oleh Alung Susiung ya. Ya kita bersama Susiung, don't worry. Jadi waktu juga ya Susiung Suci yang telah mengikuti ya kita kangen dengan sharing hari ini. Selain Master, ada Koli Suci, Januar Susiung yang memberikan PPT-nya, Jangka Wijaya Susiung, Sidik Susiung, Rosi Suci, Alung Susiung ya. Sebelum kita close, kita kosakata dahulu. Silakan host. 感恩师公上人开学感恩师贵师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Syun Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 101 Dharma dipergunakan untuk kegunaan besar dan diterapkan dalam praktik luhur. 得意忘我
lupa diri. 无动于衷 atau tak atau. 关系公司 perusahaan terafiliasi. 施展 memperluas, mengembangkan, memanfaatkan. 振兴 menguatkan, mengembangkan, memakmurkan, memberi dorongan. 感恩师贵师伯，早上好。 Ya, kangen ya, Xiao Pusa yang telah membacakan kosakata. Ya, hari ini kita sampai di sini sudah jam 9 sekian ya. Kita bersama-sama Wensing ya, sebelum closing. Silakan host, Seung Sijie, Qing Qili, Qin He Zhang, Xiang Fo, 菩萨及上人行，三问性理，问性，再问性，三问性。Ya, Seung Sijie, Qing Zuo, kanan semuanya ya. Kanan Madiono Sesiong, mitra bajik saya. Sesiung, kanan Madiono Wah, Sesiung. ya, jangan lupa Ya, absensi. kanan semuanya juga ya, Sung Indra. Jumpa Ya, besok. kanan semuanya. semuanya. Ya.来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有